Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berdua TVRI Bengkulu. Kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai PLTU Teluk Sepang. Saya mau ke Ibu Riko saat kali ini, yaitu mungkin yang ingin saya tanyakan kalau kita sudah mendengar pernyataan dan respon dari Bang Ali dan Bang Anto tadi. Kalau di LHK sendiri, tanggapannya seperti apa melakukan pengawasan terhadap, mungkin kalau disampaikan tadi tentang abrasi dan pencemaran air laut, seperti apa? Oke, terima kasih. Saya coba gitu ya. Misalnya yang disampaikan tadi ada fakta kenaikan suhu air laut, dan itu data di tahun berapa gitu ya, data di tahun berapa. Kemudian pengawasan ini bukan jadi misalnya seperti yang disampaikan Bang Ali tadi, itu cerita yang lama. Jadi pada saat mereka mulai berdiri ya, seperti mungkin kalau menurut kami, intinya kalau kami yang di instansi lingkungan hidup mungkin bukan hanya TLB saja, tetapi beberapa perusahaan lah ya. Kalau yang baru memulai itu pasti kita arahnya kan ke pembinaan. Intinya misalnya tentang pencemaran, ini ada yang lebih baku mutu, berarti dibina mereka bagaimana caranya melakukan atau mengefektifkan si instalasi pengolahan air limbahnya sampai ke posisi tidak lagi melebihi baku mutu, misalnya seperti itu. Dan itu memang di dalam tahap awal, dan mereka mendapat teguran, surat teguran sanksi administrasi, kemudian ada paksaan pemerintah untuk menyelesaikan urusan baku mutu air limbahnya pada saat mulai beroperasi waktu itu gitu ya, dengan posisi air bahang, dan sesuai peraturan untuk posisi air bahang itu ada di 40 gitu ya, sesuai dengan peraturan Permen LH nomor itu untuk yang air bahang ke laut gitu ya, bukan posisi yang olahan, yang intinya ada dua peraturan yang menyatakan itu. Dan benar yang disampaikan oleh Bang Ali tadi, pada saat pencucian kemudian ada klorin yang digunakan, dan mereka pernah ada temuan lebih dari baku mutu, itu pernah dan sudah diterapkan sanksi administrasi 2 kali dilakukan. Paksaan pemerintah ini adalah memaksa, dan itu tahapan ketiga, mereka tidak boleh membuang apabila belum sesuai dengan baku mutu. Dan itu pemantauan kualitas air limbah ini dilakukan setiap bulan 1 kali. Mereka menggunakan lab. Nah, makanya tadi tim Kanopi mungkin juga meng-hire dari bekerja sama lah dari pihak akademisi, kemudian ada yang sampling juga. Nah, kami menghimbau kepada mereka untuk melakukan pemantauan itu menggunakan lab yang terakreditasi, dan mereka sudah lakukan, hasilnya dikirimkan juga di kita. Kami mempercayai kalau sudah lab terakreditasi itu pasti hasilnya intinya valid ya, dalam artian karena mereka sudah validasi itu bukan hanya dari sampling, bukan hanya dari olahan di dalam lab, tetapi mulai dari sampling, tenaga, alat dan sebagainya, itu semua harus terakreditasi dari sana. Dan yang mengeluarkan sanksi kemarin itu bukan kita, tapi Kementerian LHK, karena memang sudah menjadi kewenangan mereka saat itu. Kemudian sekarang mereka dimasukkan sebagai peserta proper, kalau saya tidak salah itu di 2023 dan 2024, sudah 2 tahun. Dengan posisi, kalau posisi proper merah saja itu saham kan pasti turun, dan mereka berlomba-lomba untuk melalui keketaatan. Jadi memang sempat terjadi pelanggaran namun sudah diberikan sanksi ya? Pada saat awal ya, dan itu kita lakukan terus pembinaan, karena masih menjadi kewenangan kita. Dulunya pembinaan pasif ya, dalam artian kami saat ini boleh saja masuk dengan pasif, tetapi kami menghargai kewenangan berada di kementerian. Jadi kami aktif maksud saya, kami pasif dulu saat ini. Kalau misalnya memang dibutuhkan kami akan masuk, kami masuk, dan itu sering sekali gitu ya. Oke, ini masalah lingkungan ya. Mungkin saya mau lanjut ke salah satu permasalahan yang sering kita dengar juga, itu masalah kesehatan. Saya mau ke Bang Anto sebagai masyarakat. Sebenarnya dampak kesehatan yang dirasakan seperti apa, dan apa yang diberikan pemerintah untuk mungkin memberikan fasilitas kesehatan terhadap masyarakat di Teluk Sepang? Kalau masalah kesehatan itu sebagaimana yang diberitakan ya, seperti bagaimana yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa kesehatan itu menurun.
ya kan, timbul penyakit ISPA, terus penyakit kulit, gitu kan, dan itu bertambah-tambah, ya kan. Dan anehnya kita tidak ngejas bahwa ini kesalahan PLTU, tidak, tapi ternyata faktanya bahwa kejadian ini itu ada setelah PLTU itu berdiri. Seperti itu. Kalau kita bicara masalah apa yang telah dilakukan pemerintah, saya rasa belum ya. Kemarin kita ada melaporkan bahwa mengirim data kesehatan ke instansi kesehatan. Kita ada coba bawa bikin pemeriksaan gratis di posko kita, namanya posko Lentera itu. Dan pada waktu itu, walaupun yang terdata itu cuma 39 orang, ternyata yang datang itu hampir 100-an orang. Itu yang baru mau datang kan. Dan ini membuktikan bahwa kesehatan itu ada, penyakit itu ada. Belum lagi misalnya di RT 14 itu daerah yang paling dekat kan, itu ada yang sudah terkena paru hitam, terus itu hampir 100% di RT 14 itu penyakit ISPA dan gatal-gatal. Itu yang terjadi pada saat itu. Jadi memang klaimnya penyakit itu hadir setelah memang pembangkit itu hadir ya? Penyakit itu hadir. Dari DLHK sendiri merespon ini seperti apa? Ya, oke. Terima kasih. Pengaduan seperti ini sudah pernah masuk di kami. Kita sudah, intinya kami terus memaksa ya, dalam artian memaksa PT TLB untuk selalu aware dengan yang namanya melaksanakan CSR. CSR dalam artian tanggung jawab sosial mereka. Nah, kemudian untuk data-data itu, kalau kami tidak boleh juga langsung menuduh gitu ya sejak itu hadir, karena posisi lokasi di RT 14 itu kan juga ada stockpile ya, stockpile dengan posisi juga terbuka yang seperti itu. Intinya memang harus ada pendampingan dari kita juga, dan bukan meng-hire ya, tapi bekerja sama ataupun kami dari koordinasi misalnya dengan pihak dinas kesehatan misalnya, karena kalau dari kita hanya menyampaikan ini dampaknya, dampak kesehatan berarti posisinya ada di teknisnya dinas kesehatan misalnya seperti itu. Untuk dan karena kami arahnya lebih ke si perusahaannya gitu, si pengawasannya kami lebih ke arah TLB-nya, jadi lebih nge-push ke TLB untuk lebih aware. Intinya lebih kalau ada keluhan segera atau dekatlah dengan masyarakat di sekitar, karena itu yang harus masuk di dalam laporannya mereka. Dan kami selalu menyampaikan surat balasan itu arahnya wajib tetap melaksanakan sesuai dengan matriks laporan RKL-RPL. Jadi di dalam sana ada yang urusan ini. Intinya memaksa mereka, karena itu yang bisa kami lakukan gitu ya. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Tapi kalau kami DLHK sendiri mengambil tanggung jawab itu, saya rasa walaupun sebagai pemerintah, tetapi ada lembaga teknis lain juga yang itu paling tidak menyampaikan. Dia menyampaikan dan bekerja sama, kemudian verifikasi bersama misalnya. Tapi sejauh ini kami dengan Dinas Kesehatan belum pernah kalau cross check yang bersama. Tapi kalau misalnya dengan SDM itu sudah pernah, karena terkait dengan energi. Nah, kemudian kalau yang tentang cerobong atau segala macam, mereka terpantau. Jadi mereka itu sistem cerobongnya adalah pantaunya ada CEMS namanya, dan itu elektronik real time. Kita bisa tahu kalau sedikit saja mereka sudah lewat itu sangat terpantau dan mereka harus turunkan gitu posisi. Dan posisi di atas kayak di menaranya itu ada beberapa orang yang hanya ditugasi untuk melihat si monitor itu gitu posisinya, karena CEMS ini adalah urusannya per detik dan itu terlapor ke Kementerian LH secara real time didaftarkan. Jadi memang diawasi juga dan memang diterima aduan masalah kesehatan ini ya. Saya ingin ke Bang Ali juga untuk bahas soal ini, karena menarik kalau kita bahas soal kesehatan. Saya ingin tanya dari Kanopi, tapi setelah jeda pariwara berikut ini jangan kemana-mana. Tetap bersama kami hanya di Brandot TVRI Bengkulu.